Kita sering ngelihat orang kalau posting di sosial media itu pasti cantik banget, ganteng banget, mungkin kaya banget, bahagia banget, semua pokoknya semua banget yang bagus-bagus ya. Tapi mungkin pada kenyataannya kehidupan mereka tidak seperti itu. Jadi ketika kita happy, energi kita tuh naik. Nah, selain nafas ini, kita juga bisa melakukan itu dengan tap in dengan musik-musik kesukaan kita. Selamat malam. Sore apa malam? Sore-sore malam. Saya Maya Hasan. Saya dikasih topik apa namanya nih, bahagia tanpa syarat. Ini agak ngeri-ngeri sedap ya topiknya ya. Ngeri-ngeri sedap karena sebetulnya banyak sekali hal-hal di sekitar kita itu yang sekarang agak apa ya, apa yang namanya, membuat kita melihat banyak hal yang mungkin bukan kenyataan ya. Misalnya kayak di sosial media, kita sering ngelihat orang kalau posting di sosial media itu pasti cantik banget, ganteng banget, mungkin kaya banget, bahagia banget, semua pokoknya semua banget yang bagus-bagus ya. Tapi mungkin pada kenyataannya kehidupan mereka tidak seperti itu. Nah, di sore menjelang malam hari ini, di ruangan yang lumayan dingin ini, saya mau mengajak Anda semua memulai sesi ini dengan kita latihan napas ya. Oke, Anda boleh duduk yang nyaman. Kemudian saya mau ngajarin napasnya itu gini. Jadi kita menghirup nafas melalui hidung, ya. Kemudian kita tahan, nanti saya akan pandu Anda, dan kita mengeluarkan nafas itu lewat mulut. Kita latihan ya, oke? Kita latihan ya, oke? Tarik nafas, tahan sebentar, buang nafas lewat mulut. Oke. Nah sekarang step kedua, waktu tarik nafas, rusuk dan perut kita kembungkan, ya. Kita coba ya, tarik nafas, rusuk dikembungkan, perut dikembungkan, buang nafas, rusuk dikempeskan dan perut dikempeskan juga. Oke, lagi tarik nafas. Buang nafas. Sekarang waktu tarik nafas, ada lagi nih step 3 ya. Waktu tarik nafas, bayangkan oksigen masuk dari telapak kaki Anda ke seluruh tubuh sampai ke ubun-ubun. Tarik nafas. Dan buang nafas. Arahkan ke telapak tangan Anda. Jadi boleh tuh bikin, aduh ini gimana ya pegangnya ya. Bikin kayak lingkaran gitu di tangannya ya. Oke, kita coba ya. Yuk. Tarik nafas. Bayangkan oksigen masuk ke seluruh tubuh. Tahan dan buang nafas, arahkan ke telapak tangan. Sekali lagi, tarik nafas. Buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Terakhir, tarik nafas, buang nafas. Oke. Ada yang mulai merasa sedikit hangat tubuhnya? Ada? Ada. Kayaknya lemes banget deh, kayaknya tadi udah makan, udah break makan loh padahal.
Oke, itu adalah cara sederhana buat kita untuk menaikkan energi kita. Oke, nah saya setelah menjadi profesional harpis sampai dari tahun 90-an ya sampai sekarang. Kemudian saya mengenal bahwa musik itu bisa dipakai untuk penyembuhan, sehingga saya mulai belajar lagi. Saya belajar music for healing di Amerika, dan kemudian saya mendapat sertifikasi sebagai certified music practitioner, dan itu setara dengan praktisi, tapi menggunakan suara dan frekuensi. Seperti itu ya. Nah, apa sih frekuensi itu? Frekuensi itu adalah getaran ya, di mana ada sebuah pergerakan itu ada getaran. Nah, semua emosi-emosi yang terjadi dalam tubuh kita itu sebetulnya memiliki frekuensi. Jadi emosi itu adalah singkatan dari energy in motion. Ya, jadi di dalam tubuh manusia ini sebetulnya ada banyak sekali emosi. Mulai dari senang sampai marah-marah, sampai sedih, semua emosi-emosi itu ada ya. Dan emosi tertinggi itu adalah joy. Ya, joy itu 540, joy itu 540 Hz, enlightenment adalah 600. Ya, yang paling tinggi adalah enlightenment gitu. Tetapi itu menggambarkan sebetulnya tingkat energi level kita. Ya, jadi kalau misalnya Anda banyak nih berlatih nafas seperti tadi, ketika bangun tidur kita latihan nafas itu 5 kali aja. Sepanjang hari Anda juga lakukan, kalau ingat ya nggak apa-apa. Kalau ingat lakukan nafas seperti itu 2 kali, 3 kali gitu ya. Itu ketika kita merasakan hangat di dalam tubuh kita, itu artinya energi kita naik. Oke. Kemudian energi emosi seperti fear ya, ketakutan kita, rasa bersalah kita, kemudian rasa marah, rasa benci dan sebagainya, itu frekuensinya sekitar 100, bahkan ada yang di bawahnya 100 ya. Fear itu di bawahnya 100 kalau saya nggak salah. Jadi Anda bisa melihat perbandingannya ya. Jadi ketika kita happy, energi kita tuh naik. Nah, selain nafas ini, kita juga bisa melakukan itu dengan tap in dengan musik-musik kesukaan kita. Ya, jadi aku tahu sih sekarang pada pakainya playlist ya. Tapi waktu zaman saya ini udah lumayan tua ya, saya tuh umur 52 dan saya tuh seneng sampai sekarang, saya senang mendengarkan radio. Ada gak sih yang masih suka dengerin radio? Masih ya? Oke. Yes, aku gak ngerasa sendirian. Oke, kalau kita mendengarkan radio, pernah gak gini? Oke, wah musiknya enak nih. Tapi setelah lagu tersebut habis, musik berikutnya, oke, aku mau nyari musik lain. Pernah nggak sih ada perasaan seperti, pernah ya Mbak ya? Ya Mas ya, pernah ya. Oke, itu sebetulnya apa yang terjadi adalah tubuh kita yang luar biasa ini sedang mencari, aku mencari obat nih untuk ngobatin rasa kesal aku, rasa sedih aku, rasa marah aku. Itu sebenarnya yang terjadi seperti itu. Ya, jadi kita teman-teman semua, kita tuh punya smart body. Kita punya tubuh yang luar biasa hebat, pemberian Tuhan. Ya, dimana kita secara natural, otomatis tubuh kita ini mencari, oke, supaya aku merasa happy, ya, aku mencari musik yang seperti ini. Nah, supaya aku merasa nyaman, aku mencari musik yang seperti ini. Nah, musik-musik yang kita dengarkan itu mengambil referensi dari alam bawah sadar kita bahwa berhubungan dengan ritme. Ritme itu berhubungan dengan detak jantung kita, ya. Kemudian ada
nada dasar. Ada yang main musik nggak di sini? Banyak ya? Wah banyak nih kayaknya. Oke, nice banget. Nah, nada-nada tersebut itu berkorelasi sebenarnya kemudian dengan apa? Dengan organ-organ tubuh kita, gitu. Ya, nah jadi sebetulnya kalau kita trust kepada diri kita sendiri, sebetulnya kita itu sudah otomatis selalu mencari untuk sesuatu yang lebih baik, untuk selalu merasa lebih baik. Nah inilah yang dikenal dengan self healing. Ya mungkin pernah dengar ya, udah lo nggak apa-apa sakit gini, ntar lagi juga sembuh kan badan lo bisa nyembuhin diri sendiri. Nah itu adalah sebetulnya cara-cara badan kita mencari referensi menyembuhkan diri kita sendiri. Termasuk secara emosi yaitu mencari kebahagiaan. Oke. Di sini kalau aku tanya ada nggak yang aku bahagia? Ada nggak? Tunjuk tangan dong. Gue bahagia, pokoknya bahagia aja. Udah nggak ada lagi yang lain. Lumayan banyak. Seneng banget. Jadi sebetulnya yang bisa membuat kita bahagia adalah only us, hanya diri kita sendiri. Ya, nah gimana caranya mencari si kebahagiaan ini? Ya kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Ya, berdamai itu apa sih? Bisa nggak sih orang tuh hanya bahagia? Bisa nggak sih? Bisa. Yakin nggak? Ya lemes, kayaknya gak yakin. Mbak aku pulang aja deh mbak, ini pada gak yakin mbak. Oke, aku mau bikin Anda semua yakin ya. Gini, bahagia itu gini, berdamai dengan diri sendiri itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut saya, berdamai dengan diri sendiri itu adalah menerima bahwa apa? Bahwa kita tuh sebenarnya semua adalah manusia yang negatif. Ya. Pada zaman dahulu kala, di awal peradaban manusia tuh hidup di gua. Di mana kita tuh harus survive. Untuk mencari makanan itu harus survive. Yang dilawan mungkin macan, mungkin binatang-binatang buas dan sebagainya ya. Nah, survival instinct itu tetap ada sampai sekarang. Sehingga kalau ada sebuah kondisi yang kayaknya membahayakan buat diri kita langsung switch survival mode. Ya, ketika kita melihat sesuatu, kita berpikirannya langsung, "Wait, ntar dulu nih. Ini misalnya ada tawuran, lempar-lemparan batu, ntar nih gue kena apa enggak nih, ada yang begitu ya. Itu insting manusia. Nah ketika kita bisa menyadari bahwa kita sebetulnya adalah manusia yang negatif, kita menjadi mindful teman-teman. Ya kita menjadi mindful bahwa ini adalah sebuah alarm yang dikeluarkan secara natural oleh badan saya sehingga saya mau secara mindful juga untuk memilih apa? Memilih hal yang berlawanan dengan negativity itu, yaitu adalah positif. Karena teman-teman menjadi mindful itu adalah hidup berkesadaran ya. Kita sadar bahwa kita negatif, sehingga dengan sadar pun juga kita memilih untuk tidak mengikuti negativity itu dan memilih hal yang sebaliknya, yaitu positif. Oke. Nah, kita masing-masing ini adalah arsitek dari kebahagiaan kita sendiri. Oke. Arsitek dari kebahagiaan kita sendiri. Oke. Nah, kebahagiaan itu atau apapun itu, mau being positif lah ya, itu hanya bisa didapat dengan berlatih. Nah sering saya katakan kepada murid-murid saya, kalian menjadi musisi itu bukan hanya belajar teknik musik, tetapi menjadi musisi itu adalah belajar nilai-nilai kehidupan, ya.
Karena apa? Karena kita dipaksa untuk berlatih. Berlatih dari sesuatu yang nggak bisa, dari sesuatu yang nggak tahu, belajar lagu nih, dari sesuatu yang nggak tahu, kemudian mulai mengenal lagu tersebut. Setelah mulai mengenal lagu tersebut, mulai frustrasi dengan lagu tersebut karena nggak bisa-bisa, sampai akhirnya lagu itu menjadi udah nempel di tangan. Dan itulah hidup juga, ya itulah hidup kita. Segala sesuatu, every day is a new beginning. Setiap hari itu adalah awalan yang baru. Kita tidak bisa mengulang momen yang sudah berlalu. Bahkan saya tadi masuk sini dan sekarang saya udah gak bisa ulang lagi. Ya, dan itulah hidup kita. Hidup kita berjalan terus dan terus. Ya, apa yang kita bisa lakukan adalah be present, menghargai momen di mana kita berada, pada saat kita berada, waktu, ya, dan nomor 1, bersyukur dan melakukan apa yang kita bisa, yang terbaik di waktu kita berada. Ya, bersyukur itu sebenarnya bersyukur itu gratis ya teman-teman ya. Bersyukur itu gratis banget, napas gratis. Ya itu sebetulnya hal nomor 1 yang kita patut syukuri ketika kita bangun. Terima kasih untuk nafas ini. Tuh. Nah kalau kita berlatih nih terus-terusan, being thankful, bersyukur. Bersyukur untuk nafas, bersyukur untuk aku disiapin meja jadi aku bisa senderan sedikit. Bersyukur untuk semua teman-teman yang ada di sini ya, dan saya percaya tidak ada satu hal pun yang kebetulan. Jadi kehadiran Anda di sini itu juga merupakan berkat buat saya, dan saya harap sebaliknya pun juga begitu. Ada hal-hal yang mungkin bisa Anda pelajari sedikit dari sesi ini ya. Bersyukur itu sangat tinggi energinya, sangat tinggi frekuensinya. Oke. Nah tapi kita perlu latihan. Makanya waktu awal-awal saya berlatih untuk being mindful, berlatih gimana sih saya nih mau naikin frekuensi saya mau naikin. Dengan apa? Dengan senyum, hal-hal sederhana, dengan senyum, dengan bersyukur. Saya bikin tuh post-it. Wah, tempel sana, tempel sini di rumah saya, biarin aja sampai dibilang, "Mama ngapain sih? Udah, pokoknya kamu ikut baca aja deh," gitu. Bahagia, senyum, bersyukur, setiap pojokan saya tempelin. Oke, kita perlu berlatih sampai akhirnya itu menjadi sesuatu yang otomatis keluar dari diri kita. Begitu. Oke. Nah, jadi practice makes perfect. Berlatih itu membuahkan kesempurnaan. Oke. Nah, sekarang kita juga mesti mindful loh, kita juga mesti sadar bahwa diri kita yang si negatif ini itu seringkali membuat mengeluarkan hambatan-hambatan. Yaitu apa? Ya dia kan beda lah, gue beda lah sama dia. Dia bisa tuh dapat itu semua, kan dia kaya. Dia bisa tuh, ya dia cantik, orang dia bisa beli produk-produk yang mahal misalnya gitu. Dia bisa. Jadi komparasi-komparasi itu sebetulnya semua adalah merupakan hambatan-hambatan dalam diri kita yang kita keluarkan karena kita adalah a negative being. Karena kita adalah manusia yang negatif ya. Tapi sebenarnya teman-teman, kita tuh punya satu tools pemberian Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu adalah alam bawah sadar kita, our subconscious. Nah, subconscious ini dia sebetulnya berfungsi sebagai asisten pribadi. Sebagai asisten pribadi kita yang berfungsi apa? Untuk melakukan apapun yang kita mau. Dia akan melakukan. Nah, tapi dia ini perlu dihack. Ya. Jadi
Misalnya dari omongan kita aja deh. Aku nggak mau telat, misalnya gitu. Kita mau datang ke sebuah acara, aku nggak mau telat. Itu positif kayaknya, tapi sebenarnya nggak mau itu negatif dan telat itu negatif. Jadi kita bisa rubah dengan apa? Aku mau tepat waktu. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi alam bawah sadar kita ini harus kita kondisikan supaya dia melakukan hal yang kita mau. Kemudian aku kaya raya. Siapa yang nggak mau kaya raya? Siapa yang nggak mau kaya raya? Mau kan? Mau dong, iya. Dan teman-teman semua, good newsnya adalah uang dan makanan itu sangat cukup tersedia buat semua orang yang ada di dunia ini. Ya, buat Anda, buat Anda, buat Anda, buat Anda, buat Anda, buat Anda, buat Anda semua. Itu cukup. Ya. Nah, apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu melakukan, yang kita perlu melakukan adalah mengeluarkan hal tersebut, hal baik dari diri kita supaya hal baik tersebut kembali kepada diri kita. Pernah dengar karma? Pernah ya? Nah, karma itu bukan hanya hal jelek. Jadi sebetulnya gini, semua hal yang keluar dari diri kita itu akan kembali kepada diri kita. Ya, jadi misalnya kita mengeluarkan cinta, maka cinta pun juga yang akan kembali kepada diri kita. Oke. Kita mengeluarkan senyum, maka senyum pun akan kembali ke diri kita. Seperti itu. Mbak, aku mau nanya deh, ini jamnya mati apa gimana sih? Apa emang udah mau habis? Waktunya udah mau habis. Oke, teman-teman mungkin ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan? Oke, waduh yang mana dulu nih? Boleh gak diulang? Ya cepet-cepetan. 1, 2, 3, ya naik. Oke Mas. Mas ini aja Mas, lama. Terima kasih. Perkenalkan saya Alif, saya siswa SMK dari Bogor. Saya ingin bertanya, tadi kan Mbak ngomong soal berdamai dengan diri sendiri kan. Mungkin ketika kita ngomong berdamai dengan diri kita sendiri, ketika kondisinya itu bahagia, itu gampang diucapkan kan. Tapi kalau misalnya kondisinya kita lagi terpuruk, misalnya gini, saya meluangkan setengah dari hidup saya untuk musik. Saya dari kecil sampai besar berjuang gitu buat musik. Tapi suatu ketika audisi saya gagal. Dan di situ kan berdamai dengan diri sendiri itu kan nggak mudah diucapkan kan. Makanya saya ingin bertanya, bagaimana cara kita berdamai dengan diri kita sendiri saat kondisi terpuruk? Mungkin sekian. Terima kasih Mas. Kayaknya ini sebetulnya menurut aku kita refer back ke tadi yang aku bilang ya, kita harus menyadari bahwa kita tuh adalah manusia yang negatif. Jadi ketika kita tidak mendapatkan sesuatu, pasti kecewanya tuh akan multiplikasi di dalam diri kita gitu. Nah, itu terjadi juga dengan aku ketika aku di sekolah musik. Ya, ketika aku melakukan resital, ternyata aku gagal nih gitu. Gagalnya itu apa? Aku melakukan banyak kesalahan. Ya. Nah, apa yang guruku bilang? Practice makes perfect. Nah, ketika kita belum praktis cukup, maka kita nggak perfect. Tapi ketika kita kemudian melihat bahwa oke, kita review ke dalam diri kita sendiri gitu loh. Apa ya, tadi saya kenapa ya? Oh, mungkin saya kurang ini, kurang itu. Atau mungkin tanya kepada siapapun yang menjadi, saya nggak tahu kondisinya, apakah ada juri mungkin, apakah ada yang mungkin Anda submit kepada seseorang, kemudian orang itu mungkin menolak, atau saya nggak tahu kondisinya. Tanya aja, kurangnya apa sih? Karena apa? Every day we want to be a better person. Tapi kita nggak mungkin jadi better kalau kita nggak tahu.
yang nggak betternya itu apa? Kira-kira seperti itu. Oke. Satu hal yang saya pegang ya, bahwa kegagalan dalam hidup saya itu membuat saya bersyukur ketika saya berhasil. Tetapi ketika tidak ada kegagalan itu, maka keberhasilan itu nilainya tidak seindah dan setinggi ketika saya sudah merasakan kegagalan. Gitu Mas. Ya, semoga terjawab. And all the best for you. Pasti bisa. Pasti. Saya yakin. Thank you. Yes. Oke, terima kasih. Saya Maya Hasan dan mari menjadi anak muda yang berdaya sejak muda. Terima kasih banyak.